saya Amelia Putri Harisa dari SMA Negeri 1 Gending. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi dan sistem informasi. Simak video pembelajaran berikut ini. Adapun indikator-indikator yang akan kita pelajari hari ini. Indikator yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah sejarah akuntansi. Pada tahun 1494, Lukas Pascoli menulis buku yang berjudul Summa Dei Arithmetica, Geometrica, Personal and Personalita. Buku tersebut berisi tentang ilmu matematika. Selain itu juga memuat materi akuntansi untuk para pelaku usaha. Pada zaman pendudukan Belanda, banyak pengusaha Belanda yang menerapkan sistem pembukuan. Sistem pembukuan Belanda dengan konsep sistem akuntansi lebih dikenal dengan sistem kontential. Indikator yang kedua adalah pengertian akuntansi. Jika kita berbicara tentang akuntansi, maka yang ada di pikiran kita adalah uang, uang, dan uang. Sebenarnya akuntansi bukan hanya soal uang. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan atau bermakna dalam bentuk satuan uang. Yang dimaksud seni pada definisi tersebut adalah keterampilan atau pengetahuan terapan yang isi dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Indikator selanjutnya yaitu kegunaan informasi bagi pemakainya. Yang pertama, bagi karyawan. Karyawan berkepentingan untuk mengetahui hak-hak apa yang dapat diperoleh dari perusahaan. Yang kedua, untuk pemerintah. Pemerintah berkepentingan untuk menentukan besarnya pajak. Yang ketiga, untuk masyarakat. Masyarakat terutama yang berada di sekitar perusahaan berkepentingan terhadap perusahaan dalam hal penyediaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya. Indikator selanjutnya yaitu kualitas informasi akuntansi. Dalam menyajikan atau menyampaikan informasi kepada berbagai pihak seperti yang telah dibahas, ini diperlukan juga kualitas informasi akuntansi, di mana hal tersebut dapat diartikan sebagai kualitas seorang akun dalam melakukan pelaporan. Agar keputusan yang diambil tidak keliru, maka sumber informasi akuntansi harus memiliki kualitas. Adapun karakteristik kualitas laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, harus relevan. Yang ketiga yaitu kendala atau reliability. Yang terakhir yaitu dapat dibandingkan. Indikator selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi. Apa aja sih prinsip-prinsip dasar akuntansi itu? Prinsip dasar akuntansi terdiri dari 5. Yang pertama adalah prinsip biaya. Yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga adalah prinsip mempertemukan. Yang keempat adalah prinsip konsistensi. Dan yang terakhir adalah prinsip pengungkapan penuh. Indikator selanjutnya yaitu bidang-bidang akuntansi. Bidang akuntansi yang pertama adalah bidang keuangan. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Bidang yang kedua yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi untuk keperluan manajemen perusahaan. Bidang yang ketiga yaitu bidang akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan merupakan bidang akuntansi yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan atas suatu unit ekonomi. Dan masih banyak lagi bidang akuntansi yang lainnya. Indikator selanjutnya yaitu pengelompokan profesi akuntansi. Pengelompokan profesi akuntansi dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, akuntansi publik. Akuntansi publik adalah akuntansi yang berprofesi sebagai auditor bebas terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, ada akuntansi swasta.
Akuntansi swasta adalah seorang akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan menjabat fungsi tertentu dalam jajaran manajemen serta bertanggung jawab atas fungsi akuntansi tertentu. Dan yang ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah dan tugasnya mulai dari mengawasi kekayaan dan keuangan negara sampai pada mengelola kekayaan dan keuangan negara. Dan yang terakhir ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang kegiatannya dalam bidang pendidikan akuntansi, yakni mengajar, menyusun kurikulum, melakukan penelitian, dan mengembangkan akuntansi. Indikator selanjutnya yaitu menjelaskan etika profesi akuntan. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Untuk menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral. Yang kedua, ada kepentingan publik. Etika ini mewajibkan setiap anggota untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik. Yang ketiga yaitu integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Indikator selanjutnya yaitu kelompok akun. Akun dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, akun real atau belanja, terdiri atas akun harta, utang, dan modal. Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang yang terdiri dari harta berwujud dan harta tak berwujud. Selanjutnya, utang. Utang adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga sebagai akibat adanya transaksi masa lalu. Yang ketiga yaitu modal. Modal adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik atau hak milik atas perusahaan. Dan yang kedua ada akun nominal atau laba atau rugi, yaitu akun pendapatan dan beban. Kode akun itu bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kode nominal, yang kedua, kode desimal, dan yang ketiga, kode kombinasi antara huruf dan angka. Demikianlah materi yang kita pelajari tentang akuntansi dan sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun